Di balapan kali ini, Veda benar-benar tampil seperti pembalap yang berbeda. Bukan hanya cepat, tapi juga penuh tekanan. Seolah sejak awal ia sudah mengirim pesan bahwa tidak akan ada ruang bagi siapapun untuk mendekat dengan mudah. Cara dia membuka gas begitu keluar tikungan, cara dia menutup racing line, hingga bagaimana ia menjaga ritme lap demi lap, semuanya terlihat jauh lebih agresif namun tetap terkontrol. Dan itu langsung terasa dampaknya bagi pembalap yang berada tepat di belakangnya, yaitu Hakim Danish. Sejak awal pertarungan, Hakim Danish sebenarnya mencoba untuk tetap menempel, menjaga jarak, dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Setiap kali ia mulai mendekat dan terlihat memiliki peluang, Veda selalu punya jawaban. Entah itu dengan akselerasi yang lebih cepat saat exit corner atau dengan pengereman yang lebih dalam saat masuk tikungan. Semuanya seperti sudah diperhitungkan dengan sangat matang, membuat Hakim Danish tidak pernah benar-benar mendapatkan celah bersih untuk melakukan overtake. Situasi ini terus berulang lap demi lap, dan disinilah tekanan mulai terasa bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara mental. Karena berada di belakang dalam jarak dekat tanpa bisa melewati adalah salah satu kondisi paling menguras fokus bagi seorang pembalap. Dan perlahan hal itu mulai terlihat dari pergerakan Hakim Danish yang tidak lagi setajam di awal. Ia masih mencoba mengikuti ritme, tetapi agresivitasnya mulai menurun, seolah ada keraguan yang muncul setiap kali peluang itu datang. Puncaknya terjadi ketika tekanan tersebut benar-benar mencapai titik maksimal, di mana sempat terlihat Hakim Danish memilih sedikit melebar dan seperti menepi sejenak, bukan karena kehilangan kemampuan, tetapi lebih karena harus mengatur ulang fokusnya setelah terus ditekan tanpa henti oleh Veda yang tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Momen itu menjadi gambaran jelas bahwa balapan ini bukan hanya soal siapa yang lebih cepat, tetapi siapa yang lebih kuat dalam mengendalikan situasi. Sementara itu di depan, Veda tetap melaju dengan tenang, menjaga ritme dan terus mempertahankan dominasinya tanpa terlihat panik sedikit pun. Ia tidak hanya memimpin secara posisi, tetapi juga mengontrol jalannya pertarungan, memaksa rival di belakangnya bermain sesuai dengan tempo yang ia tentukan. Dan dari sinilah semuanya mulai terasa berbeda, karena apa yang dilakukan Veda bukan sekadar bertahan, melainkan benar-benar mendikte balapan, membuat lawannya kehabisan cara dan perlahan kehilangan momentum. Sebuah awal yang bukan hanya menunjukkan kecepatan, tetapi juga kekuatan mental yang luar biasa. Dan jika kita melihat ke belakang, perjalanan Veda di sesi sebelumnya memang tidak mudah. Ia hanya mampu berada di posisi 24 dari 26 pembalap dengan catatan waktu 1 menit 46,808 detik serta selisih yang cukup jauh, yakni plus 1,975 detik dari pembalap tercepat saat itu, Maximo Quiles. Sebuah hasil yang tentu belum mencerminkan potensi sebenarnya. Apalagi di tengah sesi tersebut, Veda sempat masuk pit selama kurang lebih 7 hingga 8 menit. Keputusan itu bukan tanpa alasan, karena ia merasa setup motornya belum maksimal dan belum memberikan rasa percaya diri penuh saat berada di lintasan. Dalam balapan sekelas ini, feeling terhadap motor adalah segalanya. Sedikit saja tidak cocok, maka performa bisa langsung turun drastis. Namun justru disitulah mental seorang pembalap diuji. Veda tidak panik, ia tidak terburu-buru memaksakan diri, ia memilih untuk kembali ke pit, berdiskusi dengan tim, dan mencari solusi terbaik. Itu menunjukkan kedewasaan yang jarang dimiliki pembalap muda. Bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal keputusan yang tepat di waktu yang krusial. Dan kini, memasuki sesi praktis yang dijadwalkan berlangsung sore hari pukul 18.15 hingga 18.50 WIB, semuanya mulai berubah. Dengan setup yang sudah disesuaikan, Veda kembali ke lintasan dengan pendekatan yang lebih tenang namun terarah. Ia mulai memahami ritme sirkuit, memperbaiki racing line, dan yang paling penting, membangun kembali kepercayaan dirinya lap demi lap. Perlahan tapi pasti, catatan waktunya mulai membaik. Bukan hanya sekedar lebih cepat, tapi juga lebih konsisten. Dan di dunia balap, konsistensi adalah kunci utama untuk bisa bersaing di level tertinggi. Veda menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya sekedar ikut balapan, tapi benar-benar belajar dan berkembang di setiap sesi. Hasil kombinasi dari seluruh sesi latihan ini pun akhirnya menjadi penentu penting. Dari sinilah akan terlihat apakah Veda mampu langsung mengamankan tempat di kualifikasi kedua Q2 atau harus berjuang lebih dulu melalui Q1.
Dan di titik ini, semua kerja keras mulai terlihat hasilnya. Dari yang sebelumnya tertinggal cukup jauh, kini Veda mulai mendekat. Dari yang sempat kehilangan arah karena setup yang belum pas, kini ia justru tampil lebih siap dan lebih matang. Sebuah progres yang tidak bisa dianggap remeh. Inilah yang sering tidak terlihat oleh banyak orang. Bahwa di balik setiap peningkatan performa, ada proses panjang, ada kesabaran, ada keputusan sulit, dan ada kerja keras tanpa henti. Dan Veda telah melewati semua itu dalam waktu yang sangat singkat. Jika momentum ini terus terjaga, bukan tidak mungkin Veda akan memberikan kejutan besar di sesi kualifikasi maupun balapan nanti. Karena ketika seorang pembalap sudah menemukan ritmenya, maka yang tersisa hanyalah bagaimana ia mendorong batasnya lebih jauh lagi. Dan Veda sedang menuju ke arah itu. Jadi kita tunggu saja bagaimana kelanjutan perjuangannya. Apakah ia mampu menembus Q2 secara langsung atau harus melewati jalan yang lebih terjal di Q1? Yang jelas, satu hal sudah terbukti. Veda bukan pembalap yang mudah menyerah. Dan justru dari situ, cerita besarnya baru saja dimulai. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Terima kasih luar biasa untuk kalian semua yang sudah setia menonton sampai detik terakhir di channel Veda Ega Pratama atau yang kita kenal dengan VidiCam Moto. Kalian bukan sekedar penonton, kalian adalah bagian dari perjalanan besar menuju mimpi. Dari nol, dari Indonesia menuju panggung dunia, kita kawal bersama setiap tikungan, setiap overtake, dan setiap kemenangan yang akan datang. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, penuh semangat, penuh perjuangan, dan penuh adrenalin, jangan lupa untuk tekan tombol like sekarang juga. Subscribe channel ini dan jadilah saksi lahirnya bintang besar dari tanah air. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian selalu jadi yang pertama tahu setiap update terbaru, setiap kabar panas, dan setiap momen bersejarah dari perjalanan Veda Ega Pratama menuju MotoGP. Tulis juga di kolom komentar, kalian dari mana dan seberapa besar dukungan kalian untuk Veda. Kita bangun komunitas solid, komunitas yang percaya bahwa pembalap Indonesia bisa mendunia. Terus dukung, terus gas, dan jangan pernah berhenti percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kencang, tetap fokus, dan tetap satu aspal. VDPM Moto, gaspol sampai dunia mengenal Indonesia. Fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me